Film ini berlatar awal masa Perang Dunia II. Pada tahun 1946, seorang fatwa tiba di kota Oslo. Orang ini adalah kolonel purnawirawan bernama Birger Eriksen. Ia datang untuk dimintai keterangan soal insiden yang terjadi di tahun 1940. Belajar adalah nama kapal perang milik Jerman yang berhasil ditenggelamkan oleh penggawa benteng Oscarsborg, yang saat itu berada di bawah pimpinan Kolonel Eriksen. Pimpinan militer di kota Oslo masih belum bisa mempercayai laporan yang disampaikan oleh Kolonel Eriksen. Waktu itu menunjukkan tanggal 8 April 1940. Suasana nyaman dan tenang menghiasi pesisir kota Oslo, lokasi di mana benteng Oscarsborg berada. Benteng tersebut terletak di sebuah pulau kecil tepat di tengah-tengah perairan. Terdengar kabar perseteruan di area Laut Norwegia. Inggris dan Jerman sudah sama-sama memasang ranjau laut. Kabar itu disampaikan secara resmi kepada Eriksen selaku kepala benteng Oscarsborg. Kebetulan Oscarsborg ini adalah benteng pertahanan terakhir bagi kota Oslo. Jadi posisinya sangat vital bagi keamanan ibu kota. Namun karena area perseteruan masih jauh dari lokasi itu, Eriksen belum diwajibkan untuk mengambil keputusan apapun. Ia hanya perlu bersiaga karena berita itu hanya sebagai pemberitahuan saja. Saat itu, Kolonel Eriksen memasuki usia 64 tahun yang harusnya sudah pensiun. Namun kondisi gawat di Eropa membuatnya belum bisa mewujudkannya. Ia juga merasa masih cukup kuat untuk terus beraktivitas, meskipun putrinya yang bernama Borghild memintanya untuk pensiun. Meskipun kondisi belum gawat, Kolonel Eriksen tetap turun untuk melakukan pengecekan. Ia menemukan sedikit kerusakan pada beberapa meriam yang perlu mendapatkan penanganan agar tetap berfungsi dengan baik. Kapten Sodem juga akan langsung turun ke kota Drobak untuk memastikan segala sesuatunya aman. Selanjutnya, Kolonel Eriksen juga menyeberang menuju kota Drobak, daratan utama untuk memantau suasana sekitar. Di kota itu, pihak Angkatan Laut memiliki satu instalasi pertahanan yang terletak di atas bukit. Di sini mereka hanya memiliki 2 meriam dengan 27 orang personel. Beberapa waktu sebelumnya, Pak Eriksen telah mengajukan tambahan armada, namun selalu mendapatkan penolakan. Meskipun dibilang belum perlu waspada, Pak Eriksen tetap merasa khawatir dengan segala kemungkinan yang akan terjadi. Setibanya kembali di Osborg, Pak Eriksen mencoba bersantai dan tidak terlalu memikirkan urusan perang yang belum tentu akan terjadi pada negaranya. Waktu itu, Norwegia masih aman dari serangan Jerman. Borghild memberitahu ayahnya bahwa ibu menelpon. Ia akan tinggal di pertanian beberapa hari lagi. Borghild juga mulai sibuk memilih barang-barang bawaan jika ayahnya jadi pensiun. Namun Pak Eriksen tampak fokus dengan hidangan yang ia makan. Telepon berikutnya kemudian datang lagi dari Kapten Unneberg dengan berita terbaru. Kapal-kapal Jerman telah berangkat menuju utara Denmark yang merupakan arah ke Norwegia. Kabar tersebut baru saja sampai, tapi kejadiannya sudah berlangsung beberapa jam sebelumnya. Pihak Angkatan Laut Norwegia kini mulai khawatir akan terjadi eskalasi dalam perseteruan antara Jerman dan Inggris. Kini Pak Eriksen mulai memberikan sinyal untuk siaga perang. Pak Eriksen mengadakan pertemuan darurat dengan jajaran para perwira. Ketika ia tiba di tempat pertemuan, terdengar kabar terbaru yang menginformasikan bahwa tidak hanya Jerman yang berada di dekat perairan Norwegia, tetapi juga Inggris yang telah berangkat dengan 4 kapal penjelajah dan 9 kapal perusak yang berusaha untuk menyerang armada Jerman dari arah belakang. Namun saat itu, pihak pusat di kota Oslo belum memberikan instruksi apapun sebagai antisipasi dari perkembangan tersebut. Lalu datang kabar baru yang menginformasikan bahwa salah satu kapal Norwegia telah melepaskan flare warna merah dari salah satu benteng di luar wilayah Oslofjord. Tidak selesai di situ. Komando Angkatan Laut di Horten melaporkan adanya kapal yang mendekat di pelabuhan Raui. Namun dari semua info yang ada, tidak satu pun yang diketahui detailnya, entah itu jenis kapalnya ataupun asal negaranya. Berita susulan dari komandan di Raui menginfokan kabar yang sama. Kapal laut itu telah melewati batas pertahanan perairan Norwegia. Walau sudah diberi tembakan peringatan, mereka masih tetap melaju seperti kapal hantu. Identitasnya masih belum diketahui akibat pekatnya kabut di sekitar daerah itu. Sekarang kapal laut itu sedang bergerak menuju arah Oslofjord. Pak Eriksen mulai melakukan mapping dari posisi kapal laut tersebut.
Jika mereka sedang bergerak dari Raui menuju Osloford, maka mereka akan melewati stasiun Horton. Mereka bisa memasang ranjau di sana. Seorang bawahan mengingatkan soal jenis kapal tersebut, karena bisa saja kapal itu hanyalah kapal kargo biasa. Pak Erikson kembali memastikan kepada Laksamana Smith Johansson, tapi infonya masih tetap sama. Jenis dan asal kapal laut itu belum diketahui, dan mereka pun masih dilarang memasang ranjau. Pemerintah Norwegia masih mencoba memikirkan langkah yang tepat. Intinya jangan sampai mereka terseret ikut ke dalam perang. Pak Erikson diminta tetap setia menunggu, namun ia merasa bahwa mereka tidak mungkin bisa menunggu lebih lama lagi. Saat melakukan mapping, dapat diperkirakan jika kapal laut itu tetap bergerak ke arah mereka, maka bisa dipastikan mereka akan tiba dalam 2 jam ke depan. Tindakan harus tetap dilakukan. Pak Erikson lalu memberikan instruksi kepada semua unit benteng sekitar Osloford agar memasang posisi tempur. Semua perangkat dan persenjataan diaktifkan agar siap dipakai bertempur. Suasana di benteng Oscarsborg mendadak berubah drastis. Semua anggota prajurit dibangunkan dan dipersiapkan di pos tugas masing-masing. Mereka akan segera menyambut kedatangan musuh. Pak Erikson lalu datang dan meminta Kapten Jules Enger agar mengaktifkan kedua meriam yang mereka miliki. Namun ternyata armada pasukannya hanya cukup untuk menjadi operator dari 1 meriam saja, karena sisanya hanyalah prajurit-prajurit yang tidak terlatih dalam situasi perang. Pak Erikson memberi instruksi agar kapten yang bertugas membagi anggota kru terlatih menjadi 2 bagian. Sisa dari kru yang diperlukan diambil dari para prajurit yang masih belum terlatih secara militer. Intinya, kapten harus bisa melatih mereka dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terpantau dari kejauhan, terlihat sorot lampu dari kapal yang meresahkan itu. Selanjutnya ia pun melakukan inspeksi terhadap benteng torpedo yang masih ada di Oscarsborg. Kapten Anderson sebagai kepala benteng rupanya sudah menyiapkan torpedo agar setiap waktu bisa diluncurkan. Namun demikian, keraguan terjadi karena Pak Erikson telah memerintahkan penyiagaan alat tempur tanpa mengetahui identitas kapal laut yang hendak mendekat. Ia khawatir nantinya justru mereka yang akan melanggar kode etik netralitas. Jika kapal laut itu nantinya masuk ke perairan Norwegia, maka bisa dipastikan kode netralitas sudah dilanggar oleh mereka. Jadi tidak ada salahnya jika pihak Norwegia terpaksa meluncurkan serangan. Walau demikian, Kapten Anderson tetap bimbang karena mereka belum diserang dan deklarasi perang pun belum diumumkan oleh pemerintah. Tapi Pak Erikson tetap pada pendiriannya. Ia kembali masuk ke dalam kastil dan berpapasan dengan Kapten Sodem yang baru tiba dari Drobak. Kapten Sodem ini adalah komandan tempur baru di benteng tersebut. Pak Erikson langsung memberinya kabar terbaru yang telah terjadi selama ia tidak ada di markas. Mulai dari urusan kapal laut yang melintas dan penugasan Bonsak yang didampingi oleh beberapa prajurit baru yang tidak berpengalaman. Pak Erikson juga menyatakan bahwa ia akan turun langsung untuk memimpin pertempuran, walau Sodem merasa keberatan dengan keputusan itu. Karena tugas kolonel sendiri lebih kepada manajemen benteng, sedangkan pertempuran di lapangan adalah tugasnya. Tapi Pak Erikson merasa bahwa Kapten Sodem belum cukup berpengalaman. Ia akan tetap turun dan menyuruh Sodem untuk membantu Bonsak mengawal pengoperasian meriam. Pak Erikson juga ingin agar penghuni kastil tidak ada yang diberitahu perihal kegawatan yang terjadi. Namun ternyata, Borgil telah mengetahuinya dari seseorang. Pak Erikson mencoba menenangkannya. Hal yang paling tidak ia inginkan adalah kepanikan di dalam kastil. Ia menyuruh Borgil agar tidak membuka layanan kontak center, lalu menyuruhnya pulang ke rumah. Di sektor torpedo Battery Oscarsborg, persiapan penggunaan meriam masih terus dilakukan sesuai perintah dari Pak Erikson. Kapten Bonsak melakukan latihan kilat untuk para prajurit baru yang tidak berpengalaman. Terhitung sudah lebih dari 2 jam ia melakukannya. Kini ia kembali menanyakan status kondisi saat ini, yang ternyata masih tetap sama. Belum ada instruksi apapun dari pusat, dan kapal laut itu masih terlihat di ujung sana. Pak Erikson kembali melakukan analisa ulang di ruangan. Saat itu, telepon berdering dari Admiral Smith Johnson di Stadion Horton. Disimpulkan bahwa sinyal kegawatan yang ditebar ternyata tidak sebahaya yang dikhawatirkan. Kapal laut itu mungkin melarikan diri dari sebuah pertempuran yang terjadi di laut.
jadi tidak ada niatan untuk menyerang. Pak Erikson menerima informasi tersebut dengan perasaan tidak yakin. Ia belum mau membubarkan pasukan Meriam. Jadi ia hanya menyuruh setengah kru agar istirahat sementara waktu dan berjaga secara bergantian. Tidak lama setelahnya, datang sebuah info terbaru dari pos pengamanan di Vilvet bahwa mereka telah melihat kapal perang melintas. Asal negaranya masih belum diketahui, namun jumlahnya bukan hanya 1, tapi 5 kapal perang. 3 diantaranya adalah kapal tipe penjelajah bersenjata berat. Pak Erikson langsung memberikan perintah kepada Kapten Sodem untuk menyiapkan lagi senjata meriamnya. Sama halnya seperti Kapten Anderson di pos torpedo, Sodem si komandan baru ini kembali mengungkit urusan netralitas. Ia bilang setidaknya mereka harus melepaskan tembakan peringatan dahulu sebelum membidik target. Pak Erikson berkata bahwa tidak ada waktu untuk ragu. Ia langsung minta disiapkan amunisi tajam high eksplosif dengan berat 350 kilo. Ia paham aturan mainnya tanpa mempedulikan Sodem yang menginginkan regulasi. Bukannya tak paham regulasi, tapi bagi Pak Erikson, saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk basa-basi. Sodem ia perintahkan agar segera merapat pada perangkat Meriam bersama dengan Bonsak untuk mengatur senjata agar siap membidik tepat sasaran. Selanjutnya, Pak Erikson mulai mengamati pergerakan kapal laut lawan. Ia melakukannya bersama dengan beberapa ajudan. Tidak ada hal baru yang signifikan, hanya terlihat sebuah lampu sorot yang kerap memancarkan cahaya ke arah kiri. Pengamatan terus mereka lakukan hingga ditemukan sebuah petunjuk yang harus mereka respon. Pekatnya kabut menjadi rintangan serius terhadap jernihnya pandangan mereka. Dengan seksama, mereka mengamati alur gerak dari lampu sorot itu sampai akhirnya terlihat siluet sebuah kapal perang yang jaraknya jauh lebih dekat berada di depan. Pak Erikson langsung memberikan perintah untuk penggawa Meriam. Masalahnya, operator Meriam kesulitan untuk menetapkan bidikan pada objek yang masih gelap tersebut. Mereka sulit untuk men-setting jarak tembaknya. Bonsak tidak bisa melihat apa-apa. Hasil dari pengukuran kru peneropong menyebut jarak 1.800 meter. Pak Erikson merasa bahwa itu masih terlalu jauh. Jarak yang tepat menurutnya adalah 1.400 meter dalam pandangannya. Kapal itu berada sejajar dengan bebatuan besar yang ada di depan Oscarsborg. Pengamatan masih terus dilakukan dan kapal-kapal itu terlihat tidak berbahaya. Sodem mengingatkan lagi betapa banyak penumpang kapal yang akan menjadi korban. Namun Kolonel Erikson sama sekali tidak tergoda untuk membatalkan. Hingga akhirnya 2 tembakan meriam diluncurkan tepat sasaran. Setelah kobaran api mulai terlihat jelas, ternyata itu benar-benar kapal perang meskipun negaranya masih belum bisa dipastikan. Pihak rombongan kapal tidak berdiam diri. Mereka membalas dengan serangan gencar. Benteng Oscarsborg dan sekitarnya mendapat hujaman peluru yang teramat deras. Namun orang-orang di atas benteng tentunya lebih sigap. Tembakan kedua dari masing-masing meriam kemudian meluncur dan kembali mengenai sasaran, membuat kapal laut yang berada paling depan semakin rusak parah. Dan untuk melumpuhkan kapal laut tersebut secara total, Pak Erikson lalu memanggil Kapten Anderson di pos peluncuran torpedo agar segera melepaskan tembakan. Meskipun ragu, Kapten Anderson tetap patuh pada perintah Pak Kolonel. Ia pun melakukan bidikan dengan seksama, tapi torpedo pertama masih belum bisa mengenai sasaran. Lalu peluncuran torpedo kedua, ia melakukan penyesuaian pada jarak tembak, dan akhirnya senjata bawah air itu tepat mengenai lambung kapal. Pak Erikson memantau area ledakan dan melihat para penumpang kapal kalang kabut mencoba menyelamatkan diri. Kapten Sodem kemudian datang dengan laporan bahwa kapal-kapal yang lain telah bergerak menjauh dari Oslofjord. Namun sayangnya, Kolonel Erikson melarang dilakukannya penyerangan terhadap kapal laut yang hendak kabur. Ia merasa bahwa tugas mereka adalah untuk memberikan pernyataan terhadap pelanggaran batas netralitas di perairan Norwegia. Kembali ke pos komando, Pak Erikson menanyakan berita terkini dari pusat.
Ternyata sampai saat itu, pihak pemerintah Norwegia belum juga memberikan pernyataan atau instruksi apapun terkait deklarasi perang maupun mobilisasi tentara. Kapten Underberg hanya memberikan informasi bahwa area sekitar benteng termasuk kota Drobak telah terkena sasaran tembak dan beberapa rumah terbakar. Ia pun menganjurkan agar Kolonel Eriksen segera memeriksa putrinya yang sedang berada di rumah. Kondisi rumah Kolonel di Oscarsborg tidak mengalami kerusakan. Hanya saja kepanikan Pak Eriksen terjadi karena anaknya Borgil tidak ada di dalam rumah. Borgil? Rupanya ia lari keluar rumah karena ketakutan mendengar bunyi ledakan. Ia sempat dimarahi Pak Eriksen karena tidak mematuhi perintahnya untuk tetap berlindung di dalam rumah. Lalu terlihat kobaran api yang membumbung tinggi di kejauhan. Api tersebut berasal dari letupan kapal laut yang kini sudah mengalami kerusakan parah. Terlihat beberapa prajurit sedang berusaha berenang menuju ke tepian, namun akhirnya gugur terkena imbas ledakan susulan. Kapten Sodem melaporkan bahwa ia telah mendengar teriakan orang-orang dalam bahasa Jerman. Sekarang sudah jelas bahwa kapal perang itu memang berasal dari pasukan Nazi Jerman, negara pencetus Perang Dunia II. Pak Eriksen sudah tidak perlu khawatir lagi jika dia telah melakukan kesalahan dalam membuat keputusan. Keesokan harinya, pihak benteng sudah melakukan aktivitas rutin seperti biasa. Instruksi maupun pernyataan masih belum terdengar dari pihak pemerintah. Beberapa saat kemudian, Pak Kolonel mendapatkan telepon dari Jenderal Hindenhaug, komandan tinggi di kota Oslo. Pak Jenderal sudah mendengar kabar kesuksesan benteng Oscarsborg menenggelamkan kapal perang Jerman. Dia pun memberikan selamat dan pada akhirnya mengumumkan bahwa negara mereka dalam kondisi perang. Pasukan Jerman telah menyerang beberapa tempat di Norwegia. Serangan yang dilakukan Kolonel Eriksen tadi malam memang berhasil menunda pasukan Jerman untuk masuk ke kota Oslo, sehingga membuat pihak kerajaan dan para pejabat pemerintah masih memiliki waktu untuk menyelamatkan diri ke luar negeri. Namun pihak Jerman telah menyerang banyak pos pertahanan Norwegia di Bergen, Torendam, Stavanger, dan Kristiansand. Semuanya telah jatuh, dan pasukan Jerman sedang dalam perjalanan menuju Fornebu untuk melumpuhkan ibu kota Norwegia, yaitu Oslo. Negara kecil ini tidak sanggup melakukan perlawanan terhadap pihak Jerman. Oleh karena itu, Pak Jenderal belum bisa menjanjikan akan dilakukannya mobilisasi tentara. Harapan mereka adalah menunggu kedatangan kapal-kapal pasukan Inggris untuk membantu mereka. Kolonel Eriksen sangat heran karena bentengnya butuh pasukan angkatan darat agar bisa mempertahankan diri jika diserang dari darat. Namun Jenderal Haug tidak bisa memberikan penjelasan detail. Satu instruksi yang pasti, Kolonel Eriksen harus bisa mempertahankan bentengnya sebisa mungkin. Pria 64 tahun itu harus mengemban tugas yang teramat sangat berat. Setelah berpikir beberapa saat, yang ia lakukan pertama kali adalah memerintahkan Kapten Sodem untuk membagikan senapan kepada semua prajurit, termasuk prajurit rekrutan baru yang tidak punya pengalaman sedikit pun. Setelah melakukan pelatihan singkat memakai meriam, kali ini Kapten Bonsak harus menambahnya dengan les singkat penggunaan senapan. Pak Eriksen lalu memberikan arahan kepada semua prajurit bahwa negara mereka sedang dalam kondisi gawat siaga perang. Semua prajurit diharapkan agar siap melakukan pertempuran. Belum lama mereka berkumpul di lapangan. Terdengar suara sirine yang diikuti oleh kedatangan armada pesawat terbang yang meledakkan satu buah bom di hadapan mereka. Benteng Oscarsborg dibombardir pesawat-pesawat Jerman. Semua orang langsung berlindung di bawah bangunan kastil. Beberapa waktu kemudian serangan itu berhenti. Kolonel Eriksen langsung memerintahkan agar semua orang pindah ke arah tunel lorong bawah tanah, agar mereka bisa terlindungi dari serangan berikutnya.
Laporan dari bagian kontak center menyebutkan bahwa saluran komunikasi di lokasi benteng sudah dinyatakan mati total. Serangan susulan itu berdampak lebih besar dari yang sebelumnya, hingga membuat salah seorang prajurit rekrutan baru histeris ketakutan. Ia meminta Kolonel Eriksen untuk segera memberikan isyarat menyerah. Beruntungnya, Borgil berusaha untuk menenangkannya agar ia tidak mengundang kepanikan bagi yang lain. Har du fyr? Lalu mengajaknya menikmati sebatang rokok. Namun belum habis sebatang, serangan gelombang ketiga kemudian datang dan kembali membuat lorong tempat mereka berada terguncang dengan keras. Total lebih dari 500 bom dijatuhkan khusus untuk meruntuhkan benteng Oscarsborg. Nazi Jerman melancarkan serangan balasan dengan membabi buta. Setelah suasana benar-benar tenang, Kolonel Eriksen keluar untuk memantau kondisi di sekitar. Dari semua kerusakan yang terjadi, ternyata 2 meriam andalan mereka sama sekali tidak tersentuh. Pak Kolonel meminta agar Sodem memastikan kembali kondisi alat-alat penting ini. Namun tiba-tiba saja datang ledakan bom yang berasal dari arah depan. Kolonel Eriksen mencoba untuk melihatnya. Ternyata bom itu berasal dari sebuah kapal laut yang berada di depan benteng. Kapal laut ini adalah salah satu rombongan kapal tadi malam yang sempat melarikan diri setelah kapal Belacher berhasil ditenggelamkan. Lalu 2 tembakan kembali dilepaskan hingga membuat Kolonel Eriksen tersungkur. Pak Kolonel hendak memberikan instruksi untuk melakukan serangan torpedo. Namun sayangnya tidak bisa ia lakukan karena saluran komunikasi terputus total. Ia pun memutuskan untuk nekat berjalan langsung menuju sektor torpedo. Kondisi di sana ternyata masih cukup kondusif. Peralatan masih siap untuk langsung diaktifkan. Kolonel Eriksen ingin mempersiapkan sebuah penyerangan dengan memakai serangan meriam dari sisi Bukit Kopas. Kemudian dilakukanlah komunikasi dengan orang di bukit seberang itu melalui kode Morse. Pihak seberang lalu memberikan laporan telah mendeteksi kedatangan satu kapal besar lain dibantu 2 kapal yang lebih kecil. Namun kondisi mereka sendiri sudah siap untuk melakukan gempuran. Namun semangat orang Kopas ini berusaha diredam oleh Kapten Andersen dan juga Sodem. Keduanya meminta kepada Kolonel Eriksen agar mereka tidak disuruh langsung melakukan penyerangan, karena jika mendapatkan serangan balik, area sektor yang berada di tepian tebing itu akan mudah dihancurkan oleh serangan Jerman. Pertahanan mereka tidak sekuat benteng Oscarsborg. Pak Kolonel pun setuju. Ia pun memberikan perintah agar orang di seberang menahan tembakan dan menunggu perintah selanjutnya. Pak Eriksen ingin mempersiapkan meriam terlebih dahulu di bentengnya agar mereka bisa menyerang dari berbagai sisi. Namun tiba-tiba, serangan udara Jerman kembali menghujani mereka dengan bom. Mereka pun segera berlindung memasuki ruangan. Melihat kondisi yang sangat bikin kewalahan, Kapten Andersen lalu memberikan usulan agar mereka menyerah saja. Pak Eriksen tentunya tidak bisa begitu saja melakukan hal itu. Ia sudah ditugaskan agar sebisa mungkin mempertahankan benteng lebih lama. Ketika kondisi sudah mereda, mereka pun keluar dan melihat bahwa Bukit Kopas sudah berhasil diduduki pasukan Jerman. Sektor Bukit Kopas sama sekali tidak melakukan tembakan untuk membela diri karena mengikuti perintah agar mereka menunggu instruksi berikutnya. Kiriman sinyal dari mereka menyebutkan bahwa pihak Jerman ingin melakukan negosiasi tentang proses penyerahan benteng. Jika ajuan mereka ditolak, mereka akan mulai melakukan bombardir terhadap kota Drobak dan juga kota Oslo. Karena merasa sudah tidak lagi mempunyai kekuatan untuk menyerang, Kolonel Eriksen pada akhirnya mengirim pesan siap untuk bernegosiasi. Siap untuk bernegosiasi. Benteng Oscarsborg tidak bisa ia pertahankan sesuai dengan perintah atasan. Itulah yang menjadi alasan lain yang membuat Kolonel Eriksen dimintai keterangan oleh Komisi Militer di tahun 1946. Mereka ingin menentukan siapa yang bertanggung jawab terhadap semua keputusan yang dilakukan di masa perang. Dalam hal ini, dihadirkan juga Kapten Engels selaku kepala sektor Bukit Kopas. Keterangan dari keduanya kemudian dicek ulang satu sama lain. Tapi Pak Eriksen tidak terima jika mereka disalahkan, karena tanggung jawab terbesar sebetulnya berada di pihak pusat.
Jika saja armada Oscarsborg diperkuat sesuai dengan ajuannya jauh-jauh hari sebelum momen itu terjadi, mungkin saja area perairan menuju kota Oslo tidak akan bisa diterobos oleh pihak Jerman. Kolonel Eriksen mendapatkan kritikan dari Komisi Penyelidikan Militer tahun 1946 atas keputusannya untuk tidak menembak kapal laut yang lain dan menyerahkan benteng Oscarsborg. Meskipun demikian, pihak komisi tetap memutuskan bahwa Pak Kolonel telah menjalankan tugasnya dengan sangat baik. Keputusan Eriksen untuk melepaskan tembakan kemudian digambarkan sebagai pengambilan keputusan terpenting di Norwegia selama Perang Dunia Kedua, memberikan kesempatan bagi raja dan pemerintah waktu yang sangat berharga untuk bisa melakukan evakuasi. Pada akhirnya, Kolonel Birger Eriksen disematkan lencana War Cross yang merupakan lencana penghargaan paling tinggi dan dinobatkan sebagai pahlawan nasional Norwegia.